Cuma ketika pas aku bermain, tiba-tiba ada kakekku atau nenekku, ibuku muncul atau siapapun manusia muncul, mereka berempat ini pergi, nggak tahu kemana. Aku taunya mereka temennya mbahku gitu kan. Jadi kita memorinya kembali ke, oh iya ya, orang kalau mati ya udah mati aja, dunianya itu nggak akan kebawa. Terus kalau aku sampai berani sama orang tua ngelawan ibuku dan lain sebagainya, nanti yang namanya hukum tuai tabur tuh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin seram. Nah sob, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki kisah tentang jin nasab. Ini gue sedikit penasaran sih tentang jin nasab ini. Jadi narasumber gue ini sempat dikatakan gila oleh keluarganya. Di suatu desa di daerah Yogyakarta, satu keluarga dikabarkan akan memiliki seorang anak perempuan yang akan memiliki jin nasab selama hidupnya, mengikutinya kemanapun anak itu pergi dan tinggal. Inilah kisah dari Kak Enot yang sampai saat ini konon katanya kehidupan beliau masih diikuti oleh jin nasab dari kelahirannya, yang dimana jin tersebut tidak akan pergi ataupun diam saja sampai ajal menjemput. Lalu bagaimanakah kisah keseharian Kak Enot dengan jin nasab tersebut? Kalian yang penasaran sama cerita ini seperti apa, bisa aja nih tonton sampai habis. Dan di sini gue mau ngasih informasi bahwa kita dari Jakarta menuju ke Jogja ini, di sini kita pakai jasa dari Baraya Pariwisata. Di situ bener-bener nyaman banget. Dan buat kalian yang ingin pergi ke kota-kota yang ada di Indonesia ataupun ke internasional, kalian bisa pakai jasa dari Baraya Pariwisata ini. Dan kita ada kode khusus yaitu trip tengah malam. Jadi nanti semuanya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam ini. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang gue cantumin di sini. Oke, mungkin penasaran dengan ceritanya seperti apa? Langsung aja obrolan tengah malam, kita mulai. Jadi waktu kecil itu aku terbiasa sendiri karena aku tuh anak tunggal dan tidak punya teman cewek di seumuran aku gitu. Jadi aku kalau bermain tuh main masak-masakan, itu di belakang rumah ada kebun. Itu aku ditemenin sama kakek nenek. Kalau neneknya itu namanya nenek Demang. Kalau yang kakek aku nggak tahu, dan ada satu kakek nenek lagi aku juga nggak tahu namanya siapa. Cuma ketika pas aku bermain, tiba-tiba ada kakekku atau nenekku, ibuku muncul atau siapapun manusia muncul, mereka berempat ini pergi, nggak tahu kemana. Aku taunya mereka temennya mbahku gitu kan. Waktu itu aku nggak tahu kalau itu manusia apa bukan, karena perwujudan mereka tuh ya selayaknya manusia gitu, cuma dalam bentukan kakek nenek gitu. Aki-aki sama nini-nini ya kalau orang Jawa bilang. Jadi itu sampai aku umur berapa ya? Ya mau ke SMP. Jadi sebelum akhir balik itu ada terus. Dan aku sangat introvert. Jadi aku lebih suka berteman sama mereka-mereka ini nih daripada berteman sama yang seumuran. Karena kalau berteman sama yang seumuran biasanya bentrok dan berantem. Itu pasti. Tapi ketika main dengan yang lebih kecil atau lebih tua, aku bisa ngeblend sama mereka. Kemudian setelah sering bermain dengan mereka nih, si kakek nenek yang sepasang-sepasang itu, cuma agak heran aja ketika aku udah akhir balik, kenapa mereka nggak pernah muncul? Kenapa mereka nggak ada lagi? Dan aku kan kayak nggak mencari tahu juga karena aku udah
SMP dan aku udah punya teman yang seumuran yang merasa oh ini sefrekuensi nih, ya udah aku berteman dengan beberapa teman-teman aku ini. Oh, jadi tapi introvertku masih ada. Jadi di kamar, terus aku suka ngegambar dan aku menggambar manusia, ngegambar sosok itu kayak pakai kebaya atau aku tuh nggak kenal orang ini tapi aku kepengen banget ngegambar wajah ini gitu. Nah, terus semakin sering kok ada momen kayak aku kayak pernah lihat gambarku ini tapi di mana ya? Waktu SD, dari SD tuh di balik belakang buku aku tuh pasti ada gambar wajah. Gambar wajah dengan pakaian kejawen lah atau apalah kayak noni gitu. Pasti sering. Nah, akhirnya anggap aja ini hobiku lah gitu kan, buat stres rilis aku di usia remaja. Nah, momen lebih parah lagi tuh SMP itu aku kan nakal banget. Saking nakalnya, sampai almarhum ibu aku tuh sering nyumpahin dengan kata-kata yang harusnya nggak usah aku denger sih ya. Tapi mungkin saking gemesnya sama aku, tapi nakalku tuh nakal yang wajar gitu loh, yang kayak berantem sama temen atau susah dikandani, susah dikasih tahu gitu. Tapi kata-katanya tuh nyakit untuk nenekku yang denger tuh sakit hati gitu. Orang lain yang denger tuh kok sama anak aja kayak gitu ya gitu. Nah, mungkin si Nini ngerasa kayak nggak terima. Kenapa aku dianggap cucunya, kan? Kenapa sih ini orang mau punya anak aja harus nunggu 10 tahun, 11 tahun pernikahan baru ada aku. Dan anaknya cuma aku. Tapi kok kasar banget sampai nggak cuma verbal tapi juga fisik juga nih dulu aku. Sampai berdarah, digampar, pokoknya VOC banget lah, ya istilahnya kalau kata kita parenting zaman now-nya itu parenting VOC kan. Tapi aku nggak berani ngelawan Kak, cuma ngebatin. Aku tuh salahnya di mana ya? Kok tiap hari kena marah, tiap hari kena pukul, tiap hari kena semprot. Perasaan aku ngecil-ngecil aja, aku cuma ngegambar dikatain, kamu kalau keseringan ngegambar gitu ada anak sampai kanker otak. Dalam hati, emang boleh orang tua ngomong kayak gitu? Disumpahin supaya dapet kanker otak gara-gara suka gambar. Usia 16 tahun, berantem terus sama ibuku. Banyak hal yang bikin aku kayak dendam banget karena sering disounding hal-hal negatif itu kan. Jadi berantem, gak bisa ditenangkan. Terus dibawalah aku ke salah satu paranormal lah. Anak ini kenapa sih? Kata si Mbah paranormal ini bilang, Bu, ngapunten menika lare enten saya ngomong. Enten jin nasabnya. Jadi anak tersebut, anak ibu itu ada yang ngomong, ada jin nasabnya ngikutin dari bayi sampai dia umur sekarang. Dia itu memang dijanji untuk sampai akhirat nanti, sampai kiamat nanti akan jagain keturunannya. Dan kebetulan sekali aku tuh anak tunggal nih, nggak ada siapapun, dua kakakku keguguran katanya, dua adikku juga nggak jadi, masih bentukan zigot, keguguran juga. Jadi cuma aku tuh anak nomor 3, aku tengah-tengah. Getelu itu kalau orang Jawa bilang ya sing paling angel, anak paling angel. Jadi kayak karakter aku tuh karakter maskulin dapat dari bapak, karakter feminimnya juga dari ibu, jadi nyampur, ngeblend aja. Dikasih tahu gitu baru ibuku tersadar. Lah kenapa anakku kok jadi ngamuk-ngamukan sama saya, kok benci banget sama aku, benci banget loh. Sampai ngelihat aja nggak mau. Sampai ibuku tuh, aku tuh dipisah rumah sama ibuku. Aku tinggal di rumahnya Mbah Karto, itu depan rumahku persis tuh. Yang ngerawat aku sampai aku tuh disuwuk. Disuwuk itu apa sih, disontrai apa sih aku nggak tahu ya, istilahnya disuwukin sama Mbah. Jal gue disuwuk wae gue bocah nek dong pas kebon setan gitu. Digituin sama si mbahku sendiri sama Mbah Karto ini, almarhum ini. Sampai aku tuh kayak kalau lihat ibu tuh mau ngeludahin, pasti gitu. Sampai sama Mbah ini dikasih alas karpet. Aku masih inget yang momen itu, dikasih kayak keset. Nek itu neng kene, kowe itu luweh. Kamu meludah boleh, tapi idune neng kene, kudu neng kene. Ora oleh neng uang, ora oleh neng ibune gitu. Ya udah, begitu ini. Terus ibuku datang nih sebelah sini. Ngopo toh kok sengit banget karo aku? Kenapa sih kamu benci? Bu, aku tak lihat, kamu lihat ke aku coba. Aku tak nyawang, aku tak nyawang gitu. Ibuku tuh nggak berada di rumah. Ibuku tuh di rumah tanteku, adiknya bapak.
Terus ibu bilang, "Bu, aku tak nonton tak nyawang sik sedih gitu. Kan kowe iki anakku, kamu kan anakku, sini aku mbok tak lihat dulu mau kamu kayak gimana." Aku sampai dengannya ini. Kayak apa sih gitu. Gitu kayak benci banget sama ibuku. Ternyata datengin lagi tuh sama ibuku. Aku kan deket banget sama nenek, almarhum nenek yang dari ibu. Itu aku tidur sama nenek kan. Tidur sama nenek itu dibikin aku benci sama nenek. Aku pernah Kak di momen kayak gitu. Ibu datang ke paranormal yang tadi itu, dibilang, anakku kalau bisa dijauhin sama neneknya. Biar dia mau pulang ke rumah. Karena aku tidurnya di rumah nenek. Rumahnya itu di belakangnya rumah ibuku persis. Jadi satu tanah dibagi 2 rumah gitu. Tapi ibu tuh mungkin karena kecemburuan seorang ibu, kenapa anaknya lebih dekat sama neneknya daripada sama ibunya. Sampai digituin. Jadi aku dari kecil tuh sering didukunkan gitu loh, dari remaja itu. Udah. Dan dukun ya, paranormal yang datang ke rumah buat istilahnya ngeruqyah atau apa tuh gak cuma 1-2 orang. Sampai aku pernah lihat itu buleku itu ada tanah merah di depan kamar aku. Aku suruh nginjek, suruh ngelewatin. Aku tahu kalau itu tanah kuburan. Sampai aku bilang, apa tuh ini? Ngopo kamarku direket-reketin gue tanah kuburan, gue lemah kuburan gitu. Terus buleknya bilang, bukan, ini regetan, ini kotoran nih, bukan tanah kuburan ini. Rasa sok ngapusi gitu. Tapi kayak aku tuh memusuhi semua orang di situ. Kayak aku nggak percaya manusia, aku lebih percaya sama si ini nih. Karena ada momen nih sebelum aku kayak gitu ya Kak. Aku tidur di lantai bawah sama nenekku. Nenekku lagi renov rumah waktu itu. Aku tidur menghadap ke kiri kan, miring ke kiri. Setahu aku jam 3 pagi nenek tuh pasti bangun buat siap-siap sholat subuh, sholat tahajud gitu nenekku tuh. Aku bangun, di samping aku tuh si nenek, si Nini itu, Mbah Nini itu. Si Mbah Nini itu senyumnya creepy banget. Senyum di depan aku. Aku buka. Ada rasa takut aku. Kok mukanya berubah? Belum, kok bukan nenekku. Tutup lagi. Udah, aku penasaran, aku buka lagi. Masih gini kan sih. Kok masih sini? Tapi keriput banget kayak, aduh ya usia udah di atas 100 tahun lebih lah ya mungkin ya. Kalau secara genetik manusia 3 kali sampai subuh aku nggak berani tidur, tapi aku tutup pakai selimut lurik. Aduh, nenekku selimut yang rumah sakit itu. Aku tutup gini sampai subuh, denger azan, nenekku selesai sholat, dia pasti ke masjid tuh. Pasti ke masjid nenekku tuh. Buka pintu, ada ayam, itu baru aku sadar. Tapi aku nggak berani cerita, kayak masih keep sendiri. Itu tadi yang aku lihat siapa ya? Nah, aku kan inget banget karena sudah lama nggak pernah melihat si sosok ini nih sejak kecil nih. Apa itu Mbah Nini atau itu siapa atau itu temennya nenekku atau apa? Karena apa ya? Aku tuh kayak sadar nggak sadar, tapi aku masih bisa merasakan sekitar. Itu umur 15 mau ke 16 sebelum ada kejadian aku mulai benci sama ibuku itu. Sama bapakku juga dibawa ke paranormal, didatengin ini, datengin itu. Itu awalnya memang berasal dari sakit hatinya aku sama seseorang, sama orang-orang yang di sekitaran aku. Pernah diselingkuhin sama pacar ya waktu itu. Jadi kayak satu rasa sakit hati dari banyak orang ngumpul di momen yang bersamaan. Kemudian si Nini ini seolah-olah kayak aku nggak terima kalau anak putuku dilarani, disakitin, dibikin sakit hati gitu. Dia membalas dendam dengan cara mengolah emosiku. Jadi bener kata orang Jawa kalau marah ki ojo ganti kesetanan. Nah ternyata marahnya kita tuh ditunggangin energinya sama mereka. Mungkin ini teoriku ya, aku sendiri juga bukan orang yang paham tentang dunia-dunia seperti itu ya. Cuma aku yang percaya kalau gaib itu ada. Nah, bedanya aku ini agnostik. Kalau aku tidak melihat sendiri, makanya aku gak percaya. Jadi aku dari umur itu cari tahu. Itu tuh apa sih? Aku tuh kenapa? Sampai pada akhirnya ada yang menyarankan nih, tetangga yang sudah kenal baik banget sama keluarga aku buat kalau anaknya terlalu emosional seperti ini dan kita tidak bisa mengendalikan emosinya, kita bawa aja ke psikiater, jangan ke paranormal terus, kita bawa secara medis dulu, kita cari tahu dulu. Aku dibohongi sama beliau gini,
habis ini kita ke pesantren ya, kita ke Pak Kiai ya. Ya udah, aku ikut aja. Wah, mungkin aku bisa lebih tenang, lebih paham tentang agama setelah aku dibawa ke pondok pesantren. Ternyata aku dibawa ke RSJ di ruang IGD. Aku tadinya masih biasa aja gitu. Terus tiba-tiba di IGD, entah disuntik, entah apa, pingsan lah aku tidur. Bangun-bangun sudah di ruangan yang sekitar 5 kali 10 meteran kali ya, kayak IGD-nya. Tapi itu bangunannya bangunan Belanda, tua banget, bau anyir, bau. Wah gila sih, kalau waktu itu ingetnya di malam pertama nih aku masuk di ruangan itu, aku tuh ditali kan. Tanganku tuh ditali, kakiku juga ditali, tapi aku masih bisa ngelepasin. Sampai perawat itu bingung, ini anak kok bisa aja sih ngelepasinnya, berarti sekarang orang gila kalau ditali pasti bingung, dia nggak bisa kan, bener talinya aja simpul Kak, bener-bener susah. Tapi aku tahu tekniknya gitu buat ngelepas. Oh ini tuh berkali-kali tali itu lepas. Terus aku tertidur kan, karena mungkin efek obat bius atau apa, aku nggak ngerti. Aku tertidur, aku mendengar dua sosok bapak-bapak dan ibu-ibu, itu suara bapakku sama yang satu suara Bule Ju itu adiknya bapak yang paling kecil, yang paling gontot tuh bilang gini. Si bapakku tuh seolah-olah kayak megang ini mulut aku diginiin, terus senyum gitu. Si bule itu bilang, kowe iki tak kon tangi malah turu gitu. Kamu tuh tak kon ojo turu, kamu tuh bangun, jangan tidur di sini. Bukan tempatmu untuk tidur, istilahnya gitu kan. Aku bangun ini, kok tadi kayak ada bule Ju di mana ya? Bapakku di mana ya? Baru tersadar pagi harinya ada pasien datang gendut, pakai balsem, banyak kutunya. Astaga, apakah aku di rumah sakit jiwa? Tapi cuma kok aku bisa di sini ya? Nah, ada perawat datang tiba-tiba ngasih makan nih. Tapi di depan itu di hari kedua nih, kan campur jadi orang gila yang pup sembarangan ini. Aku nyari kamar mandi Kak. Aku butuh mandi, aku butuh ini. Ya udah di sini Mbak, diantar kasih makan. Pas saya kalau makan lihat orang kayak gitu nggak bisa Pak. Loh kenapa? Maksud saya makan sama orang gila Pak gitu. Ya ngatain kamu gila siapa? Ya enggak, saya protes. Boleh nggak sih saya keluar? Enggak, kamu di sini. Ditutup lagi kan pintunya. Aku udah nanti, gue nggak gila nih, kenapa dibawa ke sini? Naik manjat pagar nih aku Kak. Jadi jiwa-jiwa rock and roll-nya muncul lagi. Aku naik pagar nih, kayak manjat mau, wah ternyata dari bawah sampai atas rapet, nggak bisa. Sampai aku mau keluar, nggak bisa. Udah kamu di situ, diketawain sama perawat itu tuh di situ. Bisa-bisanya ada akal mau naik loncat pagar, nggak bisa. Udah tenang. Pak, aku tuh mau keluar, aku tuh nggak gila. Yang ngatain kamu gila juga siapa? Kamu tuh lagi diperiksa di sini katanya gitu. Datang lagi, terus di hari ketiga ada dokter bawa aku ke ruangan sebelahnya. Jadi di RSJ itu ada kelas 1 sampai kelas 10. Aku masih di kelas 1 nih. Di ruangan sebelahnya diperiksa dan aku tuh dibuka itu loh bajunya. Mau dilihat itu diperiksa. Aku bilang, "Enggak mau, aku saru." Aku bilang itu. "Enggak mau, itu pelecehan lah istilahku udah. Ini pelecehan, aku nggak mau dibuka." Nah, si dokter tuh ketawa. Dia kok tahu istilah saru ya? Gitu kan. Ya emang saru dalam artian apa sih, kenapa harus buka-buka gitu. Kan aku udah dewasa nih, udah remaja nih. Dokternya laki lagi. Terus dia ketawa kan, badanku tuh dibuka gitu, diperiksa itu loh. Pakai apa? Stetoskop itu kan. Oh ya udah, habis itu udah sampai 3 hari. Hari keempat aku dipindah ke sal nomor 10. Jadi kalau di RSJ itu mungkin sal 10 tuh udah orang OTW sembuh kali ya. Pada umumnya ada 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tapi dari 1 langsung ke 10 tuh. Seingat aku sih hampir 1 minggu berapa hari gitu, nggak lama sih, cuma diobservasi aja. Komunikasinya sama psikiater juga, sama psikolog juga. Jadi menurut mereka tuh aku tuh ada PTSD atau post trauma setelah masa lalu tuh, inner child-nya itu terluka batinnya karena dari pihak keluarga ibu itu. Terus yang kedua, dikatain skizofrenia karena aku sering melihat mereka yang nggak kasat mata itu. Aku bilang sama perawatnya, "Aku boleh pinjam HP nggak?" "Buat apa?" "SMS bapakku buat jemput, aku nggak kerasan di sini."
Kenapa? Ya masa aku berteman sama Siti Baroroh? Siapa? Ada orang gila, aku inget banget namanya Siti Baroroh itu kayak sama aku tuh nganggep anak banget loh. Tapi aku jijik karena dia punya kutu kan. Nah itu kutuan, aku nggak mau bau balsem di sini, aku nggak suka gitu. Ya udah, nggak bisa, yang lain aja, aku nggak punya pulsa. Bohong, aku bilang gitu. Itu tadi ada SMS dari Telkomsel gitu ya di pulsa. Nggak ada nih kalau nggak percaya, masih pakai HP Nokia jadul gitu kan. Aku gabut kan, seminggu di ruangan yang nomor 10 itu. Tau nggak sih Kak, yang aku lihat tuh apa sih kalau malam? Kayak ada ngeliat derap kaki, brek 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 bau anyir gitu. Pas aku lihat di jendela belakang kamarku tuh jendela besar kayak gini, apa? Ada bisa dibuka kordennya. Itu satu kompi Nippon tuh, Jepang. Pakai baju coklat-coklat, satu kompi nggak aku hitung ya. Dengan bahasanya mereka yang aku nggak tahu bahasa Jepang ya. Nah, bau anjir lewat udah. Terus ntar ada suara nangis nih, orang-orang nangis nih, kayak setiap bau anjir datang, aku tuh seingat aku tuh pasti ada sesuatu yang ingin mereka perlihatkan. Tapi aku udah mencoba untuk mengignore karena satu, aku mau minta tolong sama siapa di sini, orang tua aku tuh nggak ada. Biasanya sama bapak gitu. Nah, ada bapak yang nemenin aku nggak tidur tuh, bapak biasanya yang nemenin, yang doain, yang pegangin tangan aku biar tenang dan lain sebagainya. Nah di situ kan kayak aku terpaksa harus sendiri nih menghadapi orang-orang yang mental health, dia sakit depresi parah gitu. Ya udah, terus aku menyibukkan diri Kak di situ untuk mengignore entitas-entitas yang ya masih akan tiap hari aku lihat di situ tuh bercocok tanam. Di situ aku dikasih kayak bibit buat nanam sayur, nanam apa di belakang sal aku tuh. Nah kalau siang sih aman, cuma kalau malam itu vibes-nya beda di rumah sakit itu tuh. Beda banget, sampai ditanya, apa sih yang kamu lihat? Kenapa kamu kayak ketakutan gitu? Padahal di rumah aku tuh nggak pernah ngelihat hal-hal kayak gitu. Cuma lihatnya nenek sama kakek itu. Ketika di sini kenapa yang muncul itu sosoknya kok beraneka ragam ya? Jadi kayak kadang yang di belakang bolong, kadang nggak ada mukanya, kadang rata, kadang hancur, kadang diketuk pintu itu ternyata noni atau apa orang-orang Nederland. Terus yang kayak gitu seingat aku sih ya. Itu di hari keempat, kelima, keenam itu ada yang jenguk. Di hari keenam itu ada yang jenguk, itu ya Bapak Marianto itu tadi. Bapak Marianto sama satu saudaraku gitu. Dia ini gini, gimana di sini? Temannya Siti Baroroh. Siapa Siti Baroroh? Itu. Jadi dia tuh lama di RSJ, nggak keluar-keluar. Nah akhirnya pulang kan, dijenguk sama bapakku sama buleku. Terus aku udah ngobrol biasa. Terus saya oleh baliung, dibeliin sandal sama bapak. Pak, sandalku lo ical, sandalku hilang. Ya wis mau tak tumbaske gitu. Jadi nangis kalau keinget bapakku. Jadi sama bapak tuh akhirnya dibeliin sandal warna pink itu. Masih ada sampai sekarang sandalnya, walaupun udah kekecilan. Jadi kayak bapak aku setelah aku dinyatakan oke nih udah ada diagnosanya PTSD dan skizofrenia, halusinasi berlebihan karena melihat hantu gitu. Ya, kita nggak bisa menyamakan antara logika dan mistika ya. Jadi masing-masing aja deh. Kalau mau percaya goib ya silakan monggo. Kalau enggak ya udah lakum dinukum waliyadin aja. Agamaku masing-masing gitu. So, bapak diajak ke leluhur aku tuh yang ada di Porot, makam Mbah, makam. Jadi aku memang terahnya dari Porot itu sebuah desa kecil di Temanggung yang toleransi agamanya kuat. Aku punya keluarga dalam satu rumah itu ada yang Buddha, ada yang Nasrani, ada yang Muslim. Tapi mereka akur. Dan keluarga aku ini ada yang suka kalau ada orang kesurupan terus dia ngobatin yang kesurupan itu. Pas sama bapak itu diajak ke situ, dibawa ke makam aku Kak. Di situ aku mulai cooling down. Kayak kamu ngapain sih? Besok itu kalau kamu udah waktunya mati tuh kayak gini. Terus apa sih yang kamu cari? Kenapa kamu berani sama orang tuamu? Coba kalau kamu berani sama orang tua, terus kamu dibalas sama anakmu, kamu nggak doain orang tuamu gimana? Nah, kebetulan bapak ibu saya kan udah nggak ada.
sejahat-jahatnya memori dari ibu tuh pasti aku doain, karena ada yang namanya birrul walidain kan, kita harus berbakti sama orang tua, sama guru. Sama Mbak Nini dikasih tahu ada 7, itu aku catat dulu waktu aku SMP sama Mbak Nininya bilang orang Jawa tuh harus 1, yaitu birrul walidain. Itu kalau cara di Islam, kalau cara kapitayannya Mbah kan aku nggak ngerti, berbakti sama orang tua ada 8 poin, pokoknya 8 yang harus kita kayak berbakti, harus berdoa, berbuat baik seolah-olah kita mati besok gitu. Terus jangan berani sama orang tua, kasih sayang sama gitu. Atau aku tulis Kak dulu di binder, itu inget banget pas dibawa ke makam itu. Jadi kita memorinya kembali ke oh iya ya, orang kalau mati ya udah mati aja, dunianya itu nggak akan kebawa. Terus kalau aku sampai berani sama orang tua ngelawan ibuku dan lain sebagainya, nanti yang namanya hukum tuai tabur tuh ada. Kalau menurut Islam kan gitu ya, kita berbuat baik nanti akan, walaupun sekecil biji jaruk, kita akan dibalas baik juga kan sama Allah. Dari situ aku mulai, oh yaudah aku mau memaafkan ibuku. Oke, aku pulang ke rumah seolah-olah nggak terjadi apa-apa sama antara aku sama ibuku gitu. Tapi bapak aku dampingin terus. Nggak bisa, Kak. Karena si Nini itu udah kadung benci sama ibuku, sakit hati banget kayak. Biar tau kowe kira deh anak jika anak puluhan belasan tahun, 11 tahun dia betul anak disio-sio. Diunek-unek, dikasar-kasarin. Diperlihatkan hal yang seharusnya aku tidak lihat gitu. Dari umur aku kecil sering dibilang anak pembawa sial dan lain sebagainya. Itu iya, aku nggak bisa sakit hati ya, karena waktu itu masih kecil. Ternyata yang ngomong itu yang sakit hati, Kak. Dirawat di rumah itu, obat itu aku nggak pernah mau minum, Kak. Dikasih obatnya isinya obat tidur dan obat penenang aja. Iya, aku nggak mau. Waktu itu aku udah paham ini tuh obatnya orang gila, tapi aku tuh gak gila. Ngapain aku minum? Ginjalku dong. Aku dari kecil udah sakit-sakitan, udah sering dibawa ke berobat sama bapak aku, dimakanin obat terus kan. Aku tuh bosan sebenarnya minum obat itu dari kecil. Kan aku udah dari SMP kelas 1 udah gak pernah minum obat ya, sampai aku kelas 1 SMA. Nah, jadi memang yang paling parah yang namanya jin nasab itu, dia itu seolah-olah punya, kita tuh punya dia. Dia yang kayak gini. Aku kalau mau berhubungan dengan lawan jenis pun suka dikasih kelihatan, dikasih feeling. Orang ini tuh modus sama kamu, gak usah. Nah, jadi kayak untuk mendapatkan pasangan pun harus kayak melalui persetujuan si Aki sama si Nini. Gitu. Berkali-kali dipisah, diputus nasabnya. Itu yang mutus biasanya ditanya. Kalau kamu nyuruh aku pergi dari anak ini, siapa yang akan jagain? Nah, terus si temen aku yang ngerukyah itu bilang, ya biar Gusti Allah yang jagain. Ya raiso, aku wis gemati karo cah iki ket bayi. Aku udah menyayangi putuku, cucuku ini dari dia masih bayi. Di rukyah itu kayak mujadah, kan kalau dalam Islam itu gelap semua. 7 orang, aku di tengah. Aku tuh nangis kayak gak ikhlas kalau si nenek itu pergi. Karena aku udah gak punya siapa-siapa nih, bapak ibuku udah gak ada gitu. Baru tahun lalu aku kayak gitu di mujadahi itu. Intinya untuk memutus jenazah. Aku kecelakaan nih, tanganku sakit, bener-bener sakit, retak nih. Terus dimujadahi sama temanku, karena aku pengen sembuh juga gitu secara spiritual, pengen munculin spiritual awakeningku tuh ada lagi gitu. Si nenek ini kata temanku yang satunya, dia kan di kamar, terus 6 orang di ruangan tengahku, aku di tengah, didoain sama mereka dengan baca ayat masing-masing tuh untuk memutus tuh. Katanya yang di kamar itu ngelihat aku tuh tertawa di depannya, ngejek. Raiso kan. Gak bisa. Gitu. Itu udah berkali-kali. Dan dari waktu umur 16 tahun pun juga, bapak aku datengin paranormal, datengin masih keluarga nih. Tapi beliau, si mbah ini namanya Mbah Paring. Beliau ini sangat dihormati dan sensitif banget. Orangnya memang kejawen. Itu aku diurut, Kak, dari tangan sini ke sini. Apa ya? Istilahnya dia mau melihat kelas balik atau meretrokognisi aku atau kenapa. Ketawanya memang jalannya ya itu.
anak ini nggak bisa disakitin. Kalau disakitin yang ngomong ikut sakit hati. Nah kalau yang ngomong sakit hati terus akunya nyuruh untuk dicelakain aja. Oh langsung nih komando satu kompi udah hajar gitu loh. Kayak merasa aku nih panglimanya. Jadi mereka satu kompi letting di bawahku gitu kan. Nah di situ tuh dari situ aku mulai untuk coba tidak berkata kasar, tidak mau nyumpahin orang, disakitin pun aku nggak akan bales. Karena kalau sampai terjadi, nggak sekali dua kali masalahnya. Ada momen tuh bapak aku marah-marah ke aku. Dia kepleset di kamar mandi, sini langsung berdarah gitu. Dulu tuh bapak percaya kalau ari-ari, tali pusar itu ditelan sama bapakku, nggak diputuskan dari ini. Saking senangnya punya anak mungkin. Ditelan, diuntal istilahnya wong Jawa. Ditelan, dimakan, Nah, aku sampai ke sugesti gini. Kalau aku sakit, kalau belum dipijet sama bapakku tuh kayak nggak sembuh. Nah, kalau pas aku sakit, bapakku tuh sering denger ada obrolan kakek-kakek, nenek-nenek di kamarku nyuruh, "Mbok wis to kok kayak kembang boreh, dibocahi diborehi, terus borehane iki dibuang neng pertelon ning perapatan pasar." Ya udah, beliin kembang boreh namanya. Anaknya diborehin, dilurun-lurunin sama borehnya itu, terus dibuang di situ. Beliin dawet atau beliin apa? Karena bapakku tuh nggak percaya hal kayak gitu tuh, karena bapakku terlalu syariat banget orangnya, bikinnya pokoknya logika banget lah gitu. Sedangkan ibuku kejawen parah, dikit-dikit bawa ke paranormal. Sampai anakku yang pertama itu, kalau pas aku kerja, kamar aku tuh dikasih sajen sama ibuku. Nanti kalau pas bapak aku pulang sajennya dibuang di kamar aku buat tidur. Itu anakku waktu itu masih umur 5 atau 6 tahun gitu. Dia cerita keceplosan. "Bunda, aku tuh nggak boleh bubuk di kamar, kalau siang harus bubuk sama Uti." "Kenapa, Dek?" "Soalnya dikasih makan sama neneknya." Gitu. Ada nenek dikasih makan sama Uti. Siapa? Ada nenek Ihing. Dia mau bilang nenek sihir itu nenek Ihing gitu loh. Kok nenek Ihing? Iya, nenek Ihingnya dikasih makan sama Mbak Uti. Dikasih mimik kopi. Aku nggak boleh maam itu, nggak boleh mimik itu. Karena aku lagi bertanya-tanya dong. What's wrong with you? Gitu. Hari gini masih pakai sajen gitu. Buat apa? Kok di kamar aku yang disajenin? Seingat aku kalau sajen tuh pasti berhubungan dengan makhluk gaib. Nah itu sampai sekarang aku yang nggak tahu. Yang beliau kasih itu siapa? Yang almarhum ibuku sajenin tuh siapa? Dan kenapa harus di kamarku? Gitu Kak. Nah itu cerita dari anakku. Dan habis itu anak pas aku ngobrol sama psikolog itu kan, sama perawat-perawat itu dulu, ingetnya gini. Kalau kamu melihat mereka yang kamu anggap itu hantu, bisa nggak kamu ignore aja? Bisa nggak sih kamu nggak usah terlalu menggagas mereka? Gitu. Hantu itu nggak ada. Coba kamu abaikan. Nah dari situ aku belajar untuk mengignore. Tetap nggak bisa di usia 16 tahun itu tuh nggak bisa. Sampai aku ketakutan banget masuk ke ruang kelasku waktu SMA. Itu kayak, aduh temanku ada yang kesurupan, itu aku makin kesugas lagi. Kenapa ini kan. Jadi setelah itu kan, oke, kita mau mulai mencoba ini deh, ignore. Jadi aku mulai membaca ilmu-ilmu tentang psikologis nih, aku mulai baca, oh ternyata teorinya ada. Oh oke, ya udah aku logika aja deh. Kayak baca Tan Malaka nih. Buku Madilog, terus di situ ada yang namanya logika mistika. Aku baca, aku pelajari, benar-benar aku pahami gitu. Oh ternyata orang Jawa emang seperti itu ya. Tapi selama hal itu bisa di logik, ya udah. Mulai sekarang aku mulai membatasi diri untuk nggak peduli dengan mereka. Untuk ya udah, masing-masing silahkan kamu ngapain, silahkan. Yang penting aku dengan duniaku dan kamu dengan duniamu. Jadi kayak aku harus benar-benar mencoba untuk ignore. Kalau enggak, bisa aku ngerti-ngerti omong-omongan dewe, ngobrol sendiri seolah-olah kayak ada orangnya beneran di sini. Udah ada riwayat dikatain skizofrenia, makin halu nih gitu kan. Jadi sekarang di usia yang
sekarang ini ingin menginjak kepala orang, dia rasanya kayak ya udahlah, kita coba berpikir untuk logik aja. Jadi kalau bisa di logika, mistisnya kita buang aja. Kasian kalau setannya tiba-tiba difitnah, oh itu kesurupan gara-gara setan, padahal setannya nggak ngapa-ngapain, kan kasihan juga kan kita menyetankan setan ya, bukan memanusiakan manusia ya, lebih ke mensetankan setan gitu. Ibu apa sih, bingung juga aku ceritanya. Jadi itu aja sih, saking banyaknya gitu kan, kadang orang suka ketemu aku tuh kalau ngobrol gitu nggak mau lihat mata, nggak mau lihat muka gitu. Kenapa sih kok nggak mau lihat saya nggak enak sama di belakang kamu. Rano sama-sama gak ada siapa-siapa. Enggak, saya cuma menghormati aja. Oh, oke. Tapi aku sudah nggak, sejak umur 16 tahun itu aku sudah jarang bertemu dengan Nini secara langsung terus itu. Tapi aku bisa merasakan beliau. Karena aku udah berusaha untuk mengignore itu, Kak. Kayak ya udah, kamu mau di sini mau nemenin aku, tapi tolong jangan di badanku. Coba kamu di luar aja. Gitu. Nah kok susah juga, kayak terakhir nih ada momen yang aku tiap datang ke suatu tempat kalau energinya bentrok pasti aku mual. Aku ke rumah temenku nih, dia punya kuda kepang, suka itu kan jatilan kalau di Temanggung ya. Kuda kepang itu dikeluarin 2, dia tuh gini ngatain aku gini, ini anak juga indigo loh. Ah enggak, aku biasa aja kok, aku nggak indigo. Apa itu indigo? Aku nggak tahu indigo, nggak ada indigo itu. Coba keluarin Jal, caranya aku ditokke loro gitu. Nyuruh orang, coba kuda kepangnya keluarin. Wah, aku mual-mual lihat 2 kuda itu. Cuma diginiin doang. Langsung mual kayak gak sadarkan diri. Gomel aku serak kuat ya. Aku bener-bener mual. Tapi aku masih bisa mengendalikan untuk, itu udah berat banget nih di sini. Udah kayak, oh gitu. Aku mual, si kuda dimasukin lagi ke kamarnya. Udah, kembali lagi. Aku nggak ngerti ya itu kenapa, entah itu bentrok atau energinya bentrok atau gimana, aku nggak paham juga sih Kak yang semacam itu, karena aku nggak pernah mendalami ilmu pergoipan, nggak pernah. Cuma aku lebih seneng ya itu membaca psikologis saja, belajar psikologis gitu. Nah di situ. Nah sob, gimana tuh tentang kisahnya? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan di sini gue mau ingetin lagi bahwa kita ke Jogja ini pakai jasa dari Baraya Pariwisata. Dan kita juga punya kode khusus yaitu trip tengah malam. Langsung aja dicoba kode vouchernya nih. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke? Mungkin itu aja, gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, gue mau ngasih sedikit info nih. Jadi, lokasi syuting roadcast yang kita pakai selama di Jogja ini berada di sebuah penginapan yang bernama Joglo Pulau Watu. Lokasinya sekitar 30 menit dari pusat kota Yogyakarta, dan begitu masuk area penginapan, nuansa pedesaannya langsung terasa. Semua bangunannya berkonsep joglo, sederhana tapi nyaman. Halamannya juga luas, banyak tanaman buah, area parkirnya juga lega. Ada kolam renang dan kafe yang enak buat santai. Buat kalian yang nyari tempat nginap dengan suasana adem, tenang, dan jauh dari hiruk pikuk kota, Joglo Pulau Watu bisa menjadi pilihan yang pas. Untuk informasi tambahan, kalian bisa hubungi kontak yang tertera di deskripsi video ya. Kalau yang aku lihat sih Nini terus, tapi kata orang-orang yang menurut mereka gitu, si Nini ini pentolannya banyak. Aku ada magnetnya, gampang diikutin. Tapi aku nggak tahu magnet yang mereka maksud entah si Nininya atau yang dibilang orang Jawa itu karena wetonnya ini jadi balungan wangi gitu kan. Aku nggak mempelajari hal kayak gitu, soalnya aku cuma masih ilmu pasti aja nih gitu loh yang aku pelajari itu. Ya cuma denger-denger aja, nggak yang bener-bener aku pelajarin banget tuh nggak. Kalau ada orang cerita, kita mendengarkan, berusaha untuk mengosongkan gelas kepada siapapun yang bicara sama kita gitu. Aku lebih ke situ ya.
Tapi aku juga percaya kalau goib itu ada. Aku percaya. Tidak tahu, saya nggak pernah mencari tahu dan saya nggak mau tahu juga. Jadi kayak kalau sebisa mungkin biarkan aku hidup normal dengan manusia. Jadi kalian ya udah masing-masing. Aku pinginnya kayak gitu. Tapi ya nggak tahu juga ya. Ya udah masing-masing aja sih. Aku nggak pernah nyari tahu kak itu dari kakek atau dari ibuku atau dari siapa. Aku tuh nggak tahu. Yang jelas leluhur aku di zaman dulu melakukan perjanjian dengan salah satu entitas tersebut yang masih leluhurnya juga untuk melindungi anak cucunya sampai akhir kiamat nanti. Perjanjiannya itu. Dan yang bisa memutus perjanjian itu kalau nggak dukunnya ya yang melakukan perjanjian. Atau mungkin cukup di aku aja lah. Jangan ke anakku, jangan ke cucuku lah. Aku sih maunya gitu. Dulu waktu mereka masih kecil tuh kayak gitu. Kayak si anakku yang pertama suka bilangnya, ada nenek ihing. Bunda ada nenek ihing. Nenek sihir itu kan. Nenek ihing di mana? Di situ. Dia nangis takutan gitu. Oh ya. Terus kalau yang anakku yang waktu kecil masih yang nomor 2 masih di bawah 2 tahun. Belum begitu jelas ngomongnya. Itu tuh dia anteng banget ya. Main sendiri. Aku sibuk karena bapak ibuku udah gak ada. Jadi aku pure. Aku single parent, aku jagain 2, satu masih usia 6, yang satu baru 1 tahunan itu. Dia anteng main itu ternyata yang jaga sih, yang ngajakin main si mbah ini, si nenek ini. Dia yang jagain anakku juga. Karena sosoknya itu emban, suka dengan anak kecil. Makanya tadi kalau anak kecil ketemu aku pasti langsung mau nempel. Karena aku juga suka sama anak kecil ya. Jadi anak kecil tuh kalau ngelihat, kalau kita beneran suka dari hati, dia pasti mau kak. Kalau kita nggak suka, dia gak akan mau. Sama kayak kucing juga kayak gitu. Kalau kita bawa kucing, dia pasti akan nempel. Nah anak kecil tuh kayak gitu. Dia bisa melihat mana orang yang beneran tulus atau suka sama dianya, dia pasti nempel. Pasti mau, walaupun itu baru pertama kali ketemu. Nah memang si nenek ini sosoknya seperti itu, ngemban, suka ngomong. Tahu, karena mereka sempat cerita ke tetangga dan tetangganya juga cerita ke aku. Dan bapak sebelum meninggal itu sekitar 2 hari sebelum meninggal itu aku jenguk bapak ya. Kayak dijauhkan sama bapak itu, kayak ada sesuatu yang kayak bikin aku sama bapak tuh nggak tenang di rumah gitu loh kak. Kisruh terus di rumahku tuh kayak orang itu nggak bisa sareh, pasti ngegas. Padahal dulu nggak kayak gitu. Entah apa ya, ada yang ngirimin ini, ngirimin itu. Aku tuh nggak percaya kalau nggak lihat sendiri, intinya gitu. Nah, pas bapak mau nggak ada, itu yang diceritain aku terus kata si mbak yang jagain bapak gitu. Pegawainya buleku itu kan yang jagain bapak. Nyeritain aku terus gitu. Aku tuh sampai ditelepon bapak gitu, tapi aku lagi ada kerjaan, itu lagi ada job manggung kan di salah satu kafe kan, nggak mungkin aku tinggal juga. Jadi aku balik paginya, aku lihat bapak itu udah yang tadinya nggak mau makan itu aku suapin masih mau makan. Mutah itu aku tadain kayak ini ke tangan aku gitu, kayak aku dulu kalau sakit bapak nih yang gendong, bukan ibuku. Jadi ibu tuh ada cuma buat ngelahirin doang, nyusuin juga enggak gitu kan istilahnya. Kalau yang gendongin aku bapak, kalau enggak nenekku atau kakekku gitu. Jadi ini saatnya nih kayak aku berbakti. Kalau bapak sakit harus aku yang ngurusin gitu. Tapi dulu tuh kayak ada orang tuh jahat banget bikin aku sama bapak itu bentrok terus. Nggak tahu itu dari kolega bapak atau relasi bapak, kan dulu dagangnya kerjanya di tembakau ya. Nggak mau seujon juga sih, cuma sering dikasih tahu sama si mbah, ada yang bikin kamu sama ini gini gitu. Kayak intuisi atau apa ya, kayak aku ngerasa kayak gitu. Nah, karena penyakitnya bapak tuh nggak jelas dulu tuh, bapak tuh mau sakitnya tuh kalau kok sampai kayak gitu ya, atau karena pikirannya atau apa gitu. Kayak aku tuh nyesel aja gitu. Kok waktu itu kok aku nggak percaya sama hal kayak gitu ya? Taunya di medis gitu. Ya udah, kalau memang kadarullah, memang bapakku
waktunya lock out nih dari dunia, ya udah. Masa kita invite lagi, kan nggak mungkin. Terus udah ikhlas aja sampai ke pemakaman tuh kayak tiba-tiba ada momen kayak ini. Entah ini kebetulan atau semesta yang ini ya. Nggak ada hujan, nggak apa. Pas selesai Bapak dikebumikan tuh ada angin tuh gede banget ya. Tapi silir itu sepoi-sepoi gitu kan. Aku paling belakang setelah semua orang pergi, aku drop karena katanya kalau orang dikebumikan tuh 7 langkah terakhir masih denger kita yang terakhir kali siapa yang pergi gitu. Nah, aku pengennya Bapak tuh tahu kalau yang terakhir kali nemenin Bapak di liang lahat tuh aku bener yang paling belakang sendiri. Kayak ya Allah, setelah ditinggal ibu, kemudian 1 tahun kemudian ditinggal ibu dulu, terus 3 bulan cerai. Habis 3 bulan cerai, nenek aku nyusul nih yang paling sayang sama aku dalam satu rumah. Setengah tahun dari nenek aku, bapak aku nyusul. Jadi aku kayak bener-bener, ya Allah kok gini banget sih, aku kok harus sendiri sih, aku bisa nggak sih? Dari situ aku mulai kayak, aduh, spiritual awakening tuh muncul lagi kan. Memang pada akhirnya nanti yang akan menolong kita ya diri kita sendiri. Ngapain kita harus minta tolong sama entitas-entitas yang derajatnya aja lebih tinggi dari kita, lebih tinggi dari mereka. Dari situ aku mulai muncul spiritual awakening lagi. Ya, nanti juga di akhirat, di padang mahsyar juga kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia. Ngapain aku minta tolong sama mereka kalau pas aku disakitin orang, yang ada jatuhnya malah musyrik. Nggak baik juga, kita terlalu memanfaatkan mereka. Pasti mereka ada take and give, siapapun tuh pasti dia, aku udah nolongin kamu nih, aku mau dong, masa aku nggak dikasih imbalan? Nah, aku udah mikir ke situ, cuma kayak nunggu apa sih yang mereka mau dari aku. Itu aja, nggak mungkin dengan cuma-cuma. Atau apa sih yang mereka dapat dari leluhur aku dulu waktu melakukan perjanjian itu? Apakah salah satu sukmanya dari buyutku itu diambil mereka, jadi makanan mereka? Kan nggak mungkin. Nggak ada yang gratis di dunia ini, termasuk di dunianya mereka. Pasti mereka minta imbalan. Nah, aku kayak pengen, dari situ kan aku cari tahu gimana sih caranya untuk melepas mereka ini. Nggak tahu sampai sekarang, kayak gimana ya, apa sih yang harus aku lakukan? Aku tuh nggak tahu. Kadang suka dari mimpi. Aku suka dimimpiin. Yang datang itu mimpi kayak ibu aku di depan kamar aku, ada nenek-nenek jelek banget. Di ini kayak di engkok-engkok itu apa sih, di bungkuk-bungkukin. Kowe ngopo mlebu ning kamare anakku? Metu aja ning kono. Nah, ibuku tuh kayak ngomong gitu. Tapi kalau mimpi bapak tuh nggak pernah ngomong. Kayak cuma gitu. Terus atau duduk di depan TV seakan-akan kayak bapakku tuh masih hidup dari zaman dulu lah, kayak flashbacknya kayak aku masih SMP SMA gitu, belum nikah gitu. Kayak bapak tuh gini, terus bawa, biasanya kan kalau nggak baca koran itu baca buku apa namanya, ngaji gitu kan, bawa mashaf Al-Quran gitu kan, kayak udah masih hidup gitu, tapi nggak pernah ngomong kalau bapakku tuh mimpi. Jadi aku kayak pernah nanya-nanya, kenapa sih orang meninggal datang ke mimpi kita gitu. Terus si orang yang aku tanya itu dia, kita tuh tidur, rohnya kita tuh diambil. Dan kamu tuh dipertemukan di alam roh sama rohnya bapakmu. Ada yang teori yang seperti itu. Jadi ya kamu bersyukur masih bisa ketemu bapak ibumu di alam roh. Kalau kamu bangun berarti roh kamu tuh emang lagi dikembalikan lagi ke jasadmu gitu. Oh ya udah, aku bersyukur aja. Nah itu kalau mimpi kayak gitu tuh nggak bisa disengaja. Aku pengen dong ngimpiin bapakku. Gak bisa. Jadi kayak momen-momen tertentu aja. Entah itu apa tuh, aku kadang muncul. Gak bisa. Kalau harus, aku pengen ketemu bapakmu nih. Di mimpi aku pengen cerita apa gini. Gak bisa. Lewat orang. Jadi orang itu bertanya. Penasaran sama aku. Awalnya orang-orang ini pasti kan yang merasa mereka ini indigo atau bisa melihat hal gaib, pasti dia akan penasaran, kenapa sih anak ini bisa diikutin ini gitu.
bertanya dan dikasih tahu, oh ini namanya namanya Nini Demang, yang lain aku nggak tahu namanya siapa. Mbah Demang, Mbah ini aku ngomongin Aki sama Nini. Kalau nama Demangnya aku tuh dikasih tahu orang malahan, dia yang cari tahu. Kalau aku manggilnya Mbah Nini, Simbah, manggilnya Simbah. Mbah Nini Aki karena memang kakek sama nenek tua, saking tuanya kan Nini Aki gitu. Tapi yang Aki ini kadang sosoknya kalau dia ngelihat tuh kayak besar hitam gitu. Tapi kadang ada lihat yang kayak apa? Kakek biasa. Kalau si Mbah ini ada yang lihat si Mbah itu kayak ibu-ibu, kadang yang lihat kayak nenek-nenek gitu. Ya apa ya? Ya itu mereka tuh bisa merubah wujud sesuai apa yang kita bayangkan. Kalau wujud asli yang namanya jin itu kan dari api ya. Kalau menurut kepercayaan aku, kita nggak bisa lihat wujud aslinya. Ya nganggap aku ini gila, pastilah. Karena mereka taunya rumah sakit jiwa itu untuk orang yang punya sakit jiwa. Padahal di situ nggak semua loh. Ada orang yang punya bipolar, itu juga kejiwaan. PTSD juga kejiwaan. Skizofrenia pun kejiwaan. Banyak istilah-istilah kayak inner child, trauma masa lalu yang nggak bisa rilis, itu juga kejiwaan. Banyak loh mental health itu kan, tapi kadang orang nggak sadar. Depresi pun juga kejiwaan kan. Orang stres pun juga mentalnya kena kan. Tapi orang-orang tuh nggak sadar kalau kalian tuh sebenarnya butuh ditolong loh. Minimal kalau kalian nggak bisa cerita, nulis udah. 50% masalah kalian akan hilang kalau kalian mau menulis. Walaupun cuma 50 itu udah cukup buat ngilangin beban mental kalian, untuk mental health kalian. Jadi aku sangat concern banget dengan kesehatan kejiwaan itu. Bau anyir, amis, gak pernah aku cium bau wangi parfum gitu nggak. Pasti sebelum mereka hadir itu baunya ya kayak darah ya, atau apa sih yang amis-amis besi berkarat gitu, pasti. Sampai sekarang, dari umur 16, sekarang aku udah 34, hitung aja berapa tahun juga. Hampir separuh umurku kan. Itu aku berusaha untuk, adapun mereka di sekeliling aku, di mana harus, kadang kita suka di satu ruangan terus aku pengen lihat di sebelah sana terus ya. Ada apa sih di sana? Gitu kan kan. Mereka tuh kayak pengen ngasih tahu, hey, aku tuh di sini, coba aku disapa gitu. Tapi aku tuh nggak peduli sama hal kayak itu. Bodo amat, siapa lu? Nah udah gitu doang. Mbah Demang, ini Demang itu di mimpi aja sih, sama di mimpi. Sekarang ya di mimpi, karena aku sering nggak pernah peduliin sama beliau itu. Aku ngerasa derajatku lebih tinggi ya dari kamu ya. Nah, jadi kalau kamu bukan donaturku, jadi kamu gak usah ngatur. Istilahnya gitu kan. Kalau anak sekarang bilang ya udah gitu aja. Jadi kayak di mimpi itu dia ngasih tahu. Kayak pokoknya segala sesuatu yang menurut dia aku akan dapat celaka dan lain sebagainya itu, aku pasti dikasih tahu. Paling parah waktu sebelum kecelakaan tahun lalu, yang aku boncengin itu juga bilang, aku habis di rumah sana di madep kon ngopi loh. Padahal dari Condong Catur ke Tempel itu cuma berapa menit gitu, masih deket banget sebelum aku pulang ke Temanggung. Sama, aku juga bayanganku itu malah udah ngopi di pom bensin. Ternyata pas aku kayak istilahnya kayak tidur seberapa second gitu, nabrak ini trotoar. Jadi kayak benar-benar dikasih tahu kalau capek itu berhenti, leren, nek kesel ki leren aja dipasake gitu. Jangan dipaksakan badanmu lah, istirahat, kamu sayangi badan. Nah itu terakhir tuh itu. Kalau enggak, kita mau apa tuh selalu ada sesuatu yang diumpetin, ditutupin tuh apa gitu. Ternyata pas gitu ada kecelakaan di depannya aku waktu pulang dari Semarang ke Temanggung gitu. Kok aku kayak disuruh berhenti di sini sih, kok harus pakai mantol di sini, padahal bentar lagi nyampe. Ternyata udah kecelakaan parah tuh, sampai berapa kilometer macet. Oh, jadi ternyata masih cara melindunginya itu karena aku sudah nggak mau melihat, nggak mau ketemu, dengan intuisi lah, atau istilahnya dengan feeling ya. Jangan deh kesini. Kayak misalnya melewati suatu jalan yang sepi gitu, atau jalan yang harus lewat yang jalan yang ini. Kayak aku harus nentuin nih,
Nah, kadang aku suka keceplosan. Piye bah lewat sing ndi bah gitu loh. Suka nanyain, nawarin, mau lewat yang mana sih Nek ini Nek? Dikasih ya kayak tiba-tiba mantep aja belok ke sini. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ternyata di sana ada apa, tiba-tiba ada apa. Nah, kayak gitu tuh. Yang aku sendiri juga untuk di logika, ini feeling aja lah, ini kayaknya feeling aja sih. Aku pesanku buat teman-teman OTM, kalau segala sesuatu masih bisa di logika, pakailah logikamu. Jangan sedikit-dikit harus ke mistisnya. Sayangi otakmu, nggak usah terlalu overthinking tentang mistis ya. Jadi kalau bisa di logika, kata Tan Malaka, ya udah logikamu aja yang kamu pakai duluan.